Yu Yu Hao, kamu akhirnya bangun. Wang Dong'er tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya lagi. Meskipun dia mengatakan pada dirinya sendiri berkali-kali untuk tidak menangis ketika Yu Hao bangun, dia masih tidak bisa mengendalikan dirinya sekarang karena dia sebenarnya sudah bangun. Dia melompat ke Huo Yu Hao dan mulai meratap. Dia khawatir dan patah hati pada saat yang sama. Pada saat ini, air matanya mengalir tak terkendali. Huo Yu Hao membuka matanya sekali lagi. Dia masih sangat lelah. Luka-lukanya terlalu serius. Meskipun luka luarnya telah pulih, energi asal mula yang saling bertentangan dan kekuatan jiwa di tubuhnya, serta air Sun Spring yang menyala-nyala, sangat memengaruhi kondisinya. Wang Dong'er menangis selama 15 menit, dan air matanya membasahi bagian depan kemeja Huo Yu Hao. Dia hanya berhenti setelah itu. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Huo Yu Hao lagi, dia menemukan bahwa dia sudah menutup matanya, dan dia panik. Dia dengan cepat menyeka air matanya dan memanggil, Yu Hao, kamu baik-baik saja? Huo Yu Hao berjuang untuk membuka matanya dan memaksakan sedikit senyum untuknya. Aku baik-baik saja. Kamu harus tetap setia pada kata-kata kamu. Setelah beberapa menit istirahat, dia merasa sedikit lebih baik. Wang Dong'er tertegun sejenak. Apa maksudmu? Huo Yu Hao tersenyum dan berkata, kamu mengatakan bahwa kamu bersedia melakukan apa saja selama aku bangun. Kamu bahkan berjanji untuk tidur dengan aku. Akan seperti itu selamanya. Kamu harus menepati janji kamu. Wang Dong'er tertawa dan berkata, kamu dalam kondisi ini, tapi kamu masih ingat hal-hal ini. Huo Yu Hao juga tertawa. Itu menyangkut kebahagiaan aku. Aku akan tidur sebentar lagi. Saat dia berbicara, dia menutup matanya lagi. Wang Dong'er dengan cepat berbaring di sampingnya. Dia membelai dadanya dengan ringan, dan menggunakan kekuatan jiwanya yang ringan untuk menyerap air mata dari kemejanya. Ketika Huo Yu Hao membuka matanya lagi, itu sudah pagi berikutnya. Dia juga jauh lebih baik sekarang. Wang Dong'er menunggunya seperti biasa. Ketika dia mencuci tubuhnya, dia mulai merasa malu lagi. Lagi pula, itu masalah yang berbeda ketika dia bangun. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya. Dia menggosok tubuhnya dengan lembut. Apakah suhunya baik-baik saja? Wang Dong'er bertanya. Huo Yu Hao tersenyum dan berkata, ini bagus. Baik. Dong'er. Iya? Apakah kamu sangat menyukai pantatku? Kamu sudah membersihkannya 6 kali. Apa? Wajah Wang Dong'er memerah, dan dia cepat-cepat menyingkirkan handuk sebelum menutupinya dengan selimut. Dong'er. Melihat wajah malu Wang Dong'er, Huo Yu Hao tidak bisa tidak memanggilnya. Iya? Wang Dong'er menunduk, dan wajahnya berubah lebih merah. Huo Yu Hao berkata, aku ingin minum obat. Aku sedikit lapar. Baik. Wang Dong'er bergegas mengambil botol obat. Dia menaruh pil ke mulutnya. Namun, dia melihat mata Huo Yu Hao yang terbakar ketika dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Huo Yu Hao tersenyum ketika dia memandangnya. Matanya dipenuhi dengan tampilan yang nyaman. Ketika dia melihat bahwa Wang Dong'er seperti seorang wanita muda yang membersihkan kamar dan menunggunya, dia tersentuh. Ini adalah kehidupan yang sempurna di hatinya. Keluarga dan istri yang mencintainya. Dia bahkan mungkin memiliki beberapa anak di masa depan. Sedangkan untuk istrinya, 1 sudah cukup. Dia tidak bisa seperti Duk Harimau Putih. Jika bukan karena White Tiger Duk, ibunya tidak akan menderita. Jika kamu masih tidak memberi aku makan, kamu akan menelan semuanya. Huo Yu Hao merasa geli saat melihat Wang Dong'er. Wang Dong'er menutup matanya, dan wajahnya memerah. Dia menggerakkan bibirnya ke mulut Huo Yu Hao dan memindahkan cairan obat. Namun, ujung lidahnya sensitif. Ketika dia menyentuh lidah Huo Yu Hao, dia jelas berusaha menghindarinya. Huo Yu Hao mengisap dengan mulutnya, dan lidahnya melingkari Wang Dong'er. Mata Wang Dong'er melebar. Huhu. Huo Yu Hao tidak berhenti mengisap. Dia mengisap dengan lembut. Wang Dong'er bergegas menutup matanya lagi. Dia tidak berani berjuang, karena dia takut menyakitinya. Mereka hanya berhenti berciuman setelah napas mereka menjadi sedikit cepat. Ketika Wang Dong'er duduk tegak, hidungnya sudah terengah-engah. Dia memandang Huo Yu Hao dengan malu-malu. Kamu sangat nakal.
Lidahmu bisa bergerak. Ini berarti kamu dapat menelan obat sendiri. Kamu bisa mengkonsumsinya sendiri lain kali. Huo Yuhao terkekeh, itu tidak benar. Kamu setuju untuk memberi aku makan seperti ini. Kamu tidak bisa kembali pada kata-kata kamu. Wang Dong'er mendengus, aku akan membantumu membersihkan tubuhmu. Setelah membantu Huo Yuhao mengganti pakaiannya, Wang Dong'er membantu memijat ototnya. Saat dia mengusap ototnya, Wang Dong'er bertanya, Yuhao, di mana kamu mengetahui tentang cedera internal aku? Huo Yuhao sedikit kesal. Qiwer adalah omong kosong. Dia seharusnya tidak memberitahumu. Dong'er, aku akan mengikuti kamu kembali ke Clear Sky Sek ketika cedera aku sembuh. Aku tidak tahu apakah rumput kerinduan hati bisa mengatasi cedera kamu. Lebih baik membiarkan Paman Niu Tian dan Tai Tan menjaganya. Wang Dong'er ragu ketika dia memandang Huo Yuhao. Apa yang terjadi? Siapa yang memberitahu kamu tentang cedera internal aku? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jangan tanya aku. Aku sudah memetik rumput kerinduan-kerinduan. Bukankah semuanya baik-baik saja sekarang? Baik. Wang Dong'er bingung. Air matanya akan mengalir lagi saat dia melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao panik. Dong'er, jangan menangis. Jangan khawatir, aku akan sembuh. Aku harus sembuh untukmu. Sebenarnya, aku tidak terluka serius kali ini, kan? Pikirannya tidak terlalu jernih, karena dia baru saja bangun. Dia harus memperhatikan kata-katanya bahkan jika dia ingin membuat kebohongan. Wang Dong'er menggigit bibir bawahnya. Berhenti berbicara. Aku tahu segalanya. Wang Qiwer memberitahu aku segalanya. Sebenarnya, aku tahu bahkan jika kamu tidak memberitahu aku. Apakah itu kantongnya? Huo Yuhao tidak mengeluarkan suara. Bibir Wang Dong'er sedikit berputar, dan dia mengepalkan tinjunya. Paman sulung. Paman kedua. Kalian berdua. Huo Yuhao merasakan sesuatu yang salah dengan atmosfernya, dan buru-buru berkata, Dong'er, jangan salah. Keduanya melakukan ini untuk kebaikan kamu sendiri. Tidak ada yang bisa memetik rumput kerinduan-kerinduan. Hanya aku yang bisa melakukannya. Memang benar aku pergi. Tidak apa-apa asalkan kamu baik-baik saja. Baik. Wang Dong'er santai dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tersenyum dan berkata, mereka adalah paman aku. Mengapa aku menyalahkan mereka? Baiklah, kamu harus berbicara lebih sedikit karena kamu baru saja bangun. Silakan dan istirahat. Aku masih belum memberitahu semua orang bahwa kamu sudah bangun. Huo Yuhao berkata, oh. Maka kamu harus pergi dan memberitahu senior tertua. Mereka sibuk dengan kultivasi mereka, jadi jangan minta mereka datang. Aku tidak bisa melakukan apa-apa karena aku baru saja bangun. Biarkan aku pulih dulu. Baik. Itu juga niat aku. Lebih baik tidak membiarkan orang lain mengganggu kamu. Berbaringlah dulu. Aku akan pergi dan mencuci pakaian kamu. Baik. Sudah berat bagimu, Dong'er. Wang Dong'er menggelengkan kepalanya, itu yang harus aku lakukan. Tutup matamu dan istirahatlah. Saat dia berbicara, dia mengambil baskom berisi pakaian kotor Huo Yuhao dan pergi ke kamar mandi. Dia menutup pintu kamar mandi dan tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, dan wajahnya memerah karena kemarahan dan rasa sakitnya. Paman tertua, paman kedua, mengapa kalian berdua melakukan hal seperti itu pada Yuhao? Bukankah tes di Clear Sky Peak sudah cukup? Wang Dong'er cerdas. Meskipun Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa, dia bisa menebak itu karena kantongnya. Bahkan jika Huo Yuhao perlu memetik rumput kerinduan-kerinduan, pamannya seharusnya mengikutinya, mengingat kultivasi mereka. Setelah mendengar menceritakan peristiwa Wang Qiwer, dia tahu bahwa hutan pengaturan matahari sangat berbahaya. Bahkan sebelum melihat rumput kerinduan yang rindu, Huo Yuhao sudah beberapa kali bertemu dengan bahaya. Huo Yuhao tidak bodoh. Wang Dong'er tahu bahwa dia akan tahu bahwa itu adalah ujian. Namun, tes ini terlalu sulit. Apa yang akan dia lakukan jika Huo Yuhao tidak berhasil hidup-hidup? Dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap dirinya di cermin. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mulai hari ini dan seterusnya, aku bukan lagi nyonya muda Clear Sky Sek. Aku istri Huo Yuhao.
Aku akan membayar Huo Yuhao untuk semua yang telah dia lakukan untuk aku dengan hidup aku. Setelah dia selesai berbicara, ekspresi wajahnya mulai tenang. Namun, dia masih terlihat sedikit kedinginan. Paman tertua, paman kedua, aku akan berurusan dengan kalian berdua ketika aku kembali. Dua lelaki jantan yang sedang minum menggigil pada saat yang sama. Mereka bahkan hampir menumpahkan anggur mereka. Huo Yuhao merasa sangat tenang sekarang. Meskipun tubuhnya sangat lemah, dia sangat bahagia sekarang. Dia juga merasa sangat tenang. Dia sangat puas masih hidup dan bisa melihat Wang Donger lagi. Dia juga puas untuk melewatinya rindu kerinduan hati. Setidaknya dia masih hidup. Aku akan sembuh. Huo Yuhao menutup matanya, dan sesosok muncul perlahan di benaknya. Itu adalah seseorang yang memotong sosok sedih. Qiuer. Bagaimana dia menyelamatkan aku? Aku jelas merasa bahwa aku akan mati saat itu. Keraguan dan sosok yang menggairahkan membuatnya membuka matanya. Dia menghela nafas. Huo Yuhao tahu bahwa ia berutang budi pada Wang Qiuer lagi. Tanpa dia tidak mungkin selamat. Hanya saja dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menyelamatkannya. Dia menyelamatkan hidupnya, dan itu bukan pertama kalinya. Qiuer, bagaimana aku bisa membalas budi ini? Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam dan merasakan rasa sakit yang kuat datang dari dadanya. Untuk mencegah Wang Donger khawatir, dia berhenti berteriak. Dia merilekskan tubuhnya, dan rasa sakitnya perlahan berkurang. Huo Yuhao fokus dan memeriksa tubuhnya sendiri. Ketika dia melakukannya, dia tertegun. Dia tidak bisa menahan tawa. Apakah ini benar-benar tubuh aku? Tubuhnya bahkan tidak dalam kondisi yang buruk. Itu berantakan. Lorong-lorongnya berantakan. Mereka seperti wall yang membentuk simpul lagi setelah dibentangkan. Tip tidak dapat ditemukan sama sekali. Dia tidak menggunakan kekuatan jiwanya untuk menahan air Sun Spring yang menyala-nyala. Tenggorokannya, dan bahkan organ-organ dalamnya hangus. Dengan bantuan kekuatan aneh, organ-organnya yang terbakar telah pulih. Namun, proses pemulihan menjadi sangat berantakan karena dia tidak membimbingnya. Organ-organnya saling menempel, dan lorong-lorongnya berantakan. Berbagai energi juga hadir dalam lorong-lorong ini. Ada panas dari air Sun Spring yang menyala-nyala, kekuatan jiwanya sendiri dan energi asal yang dibawa permaisuri salju. Itu berantakan. Di permukaan, dia tampak baik-baik saja. Namun, dia hanya mencegah kematian. Kekuatan mistis telah melindungi organ-organ pentingnya sehingga berbagai energi di dalam dirinya tidak akan bertentangan. Kalau tidak, dia akan mati berkali-kali. Ini mengerikan. Meskipun kondisi pikiran Huo Yuhao masih stabil, dia hanya bisa tertawa pahit pada dirinya sendiri sekarang. Justru karena kondisinya sangat berantakan sehingga tetua Zhuang tidak berani mengobatinya. Dengan kondisinya saat ini, berbagai bentuk energi, kekuatan mistis yang melindunginya dan aura kehidupan yang membawa emas kehidupannya mencapai keseimbangan yang halus. Ini memastikan kelangsungan hidupnya. Jika dia mencoba melakukan sesuatu, dia mungkin membahayakan dirinya sendiri. Sebaliknya pengobatan mungkin membahayakan nyawanya. Tetua Zhuang telah berkomunikasi dengan Tetua Xuan secara rahasia. Jika keajaiban tidak terjadi, Huo Yuhao akan dinonaktifkan. Bahkan jika dia bisa bertahan hidup, akan sulit baginya untuk berdiri lagi. Selama keseimbangan halus ini dipertahankan, hidupnya hanya akan berakhir ketika kekuatan mistis menghilang. Hanya Tetua Zhuang dan Tetua Xuan yang tahu tentang ini. Tetua Xuan tidak tahan untuk memberitahu sisa 7 monster Shrek. Selain itu, Tetua Xuan tidak percaya Huo Yuhao akan runtuh seperti ini. Huo Yuhao selalu menciptakan keajaiban. Apa yang harus dia lakukan? Setelah tertawa pahit pada dirinya sendiri, Huo Yuhao memikirkan sesuatu. Sama seperti Tetua Xuan percaya, dia bukan orang yang tunduk pada takdir. Huo Yuhao juga bisa merasakan keseimbangan di tubuhnya. Bahkan, dia lebih jelas daripada Tetua Zhuang tentang kondisi tubuhnya sendiri. Dia memiliki kekuatan Ice Empress, Snow Empress dan Sky Dream Ice Worm di dalam tubuhnya, dan energi asal dari Ultimate Ice terkompresi ke dalam tulang jiwanya. Ada juga bagian energi yang dihisap oleh Putri Salju. Dia akan dikutuk jika semuanya pecah. Setelah merenung sejenak, Huo Yuhao meluruskan pikirannya. Pertama, dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak panik. Dia tidak bisa terburu-buru untuk berhasil.